Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca risalah yang sangat penting, risalah yang sangat agung, yang sangat besar, yang mesti wajib kita pahami dan wajib kita renungkan, karena ini adalah asasul usus, ya, pondasi daripada pondasi-pondasi yang ada. Kenapa anak katakan pondasi daripada pondasi yang ada? Karena kajian kita di dalam membaca kitab ini itu materinya tentang istiqomah, tentang kokohnya seorang hamba berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seberapapun banyak ilmunya dia, seberapapun banyak kitab yang dia tamati, seberapapun tinggi ilmu yang dia miliki, kemanapun jauh dia belajar ilmu agama, kalau dia tidak istiqomah di atas ketaatan, fahada la yanfa', ini enggak bermanfaat sedikit pun untuk dia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kitab-kitab yang kita pelajari, yang kita hafalkan, yang kita pahami, yang kita murajaah, kalau kita tidak istiqomah di atasnya, maka enggak manfaat sedikit pun. Maka anak katakan kajian ini adalah kajian yang sangat bermanfaat, bahkan yang paling bermanfaat. Naam. Kemarin terakhir kita membahas tentang bahwasanya, ya, masih kaidah yang pertama ya ikhwan ya. Istiqomah itu adalah pemberian Rabbul Alamin. Istiqomah itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla murni. Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan istiqomah kepada hambanya. Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan istiqomah kepada hambanya. Di tangan Allah Azza wa Jalla lah istiqomah, na'am, Allah berikan kepada kita. Dan ketentuan istiqomah itu murni atas kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kemarin kita membahas terakhir apa? Nabi SAW, doa yang paling banyak dibaca oleh beliau adalah la ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membulak-balikan hati, kokohkanlah hati saya di atas agamamu. Maka seorang, na'am, harus betul-betul meminta terus-menerus di atas perkara ini, supaya Allah Azza wa Jalla mengkokohkannya, supaya Allah Azza wa Jalla memberikan dia selalu taufiknya, as-sabat ala istiqamah, kokoh di atas istiqamah. Ini yang kita minta, ikhwan. Ini yang kita pelajari, ini yang kita inginkan. Naam, kita bacakan berikutnya. Fahadha kana alaihi salatu wassalam yaqulu kulla lailatin fi iftitahihi li salatil lail. Maka ini adalah doa yang setiap malam diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca doa istiftah di salat malamnya beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang bisa memberikan hidayah, yang memberikan arahan, yang memberikan taufik kepada orang yang kau kehendaki menuju jalan yang lurus.
Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sama Allah azza wa jalla. Kita siapa? Kita enggak ada yang ngejamin terus kayak gini. Masa kita enggak minta? Walamma kana hadzal matlabu aw su'al Allah ta'ala al-hidayah a'zamal matalib wa ajallaha awjaba Allah ta'ala ala ibadihi an yas'aluhu al-hidayata ila siratihil mustaqim marratin mutakarriratin fil yawm wal lailah. Ketika kita telah memahami bahwasanya hadzal matlab, tuntutan ini, permintaan ini, yaitu adalah meminta kepada Allah azza wa jalla untuk istiqamah di atas hidayahnya. Ketika kita pahami bahwasanya tuntutan ini, permintaan ini adalah permintaan yang sangat besar, tujuan yang sangat besar, tujuan yang sangat mulia, yang seorang mukmin dia mencarinya. Nah, seorang percuma dia punya ilmu, banyak ilmu agama, kalau dia tidak dapat istiqomah dari Allah, percuma Anda katakan. Tidak akan dia bisa taat di atas ilmunya, di atas agamanya Allah azza wa jalla. Maka ketika perkara ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mulia, Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kita semua untuk selalu meminta kepadanya hidayah supaya kita bisa menuju jalan yang lurus. Marratin mutakarriratin, terus menerus Allah azza wa jalla wajibkan kepada kita di setiap hari dan setiap malam. Hal ini menunjukkan ikhwani fillah azakumullah jami'an urgensinya masalah istiqomah. Urgensinya masalah kokoh atau tidaknya seorang di atas jalan Allah azza wa jalla. Ikhwani fillah, maka minta kepada Allah azza wa jalla, minta. Wadzalika fi suratil Fatihah, yang demikian itu ada dalam surat Al-Fatihah. Apa kata? Naam, doa kita ketika kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yang Engkau murkai atas mereka, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Berkata sebagian ahli ilmu, seyogianya bagi orang awam untuk kita beritahu bahwasanya ini adalah lafaz doa. Di dalamnya terdapat doa yang sangat agung, yang sangat besar, yang harus ketika kita membacanya, kita harus hadirkan di dalam diri kita bahwasanya kita sedang berdoa kepada Allah. Kita sedang meminta perkara yang paling besar, lebih besar daripada ilmu, lebih besar daripada pemahaman nahwu antum, lebih besar daripada pemahaman ilmu-ilmu alat antum. Ini yang sangat besar. Antum pinta ikhwan. Ketika kita bicara ihdinas siratal mustaqim, antum hadirkan, ya Allah, tunjukkanlah saya untuk dapat menuju jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, anta tad'ullah bihadhihi da'wah. Sesungguhnya kamu sedang berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan doa ini. Allati awjabaha Allahu 'alaika 17 marrah, yang Allah azza wa jalla wajibkan kepada kita semua sebanyak 17 kali fil lailah fil yaum wal lail, di satu hari dan satu malam, bi'ada di rakaat salatil maktubah, sesuai dengan bilangan rakaat salat yang Allah azza wa jalla wajibkan kepada kita. Ini salat wajib. Maka ketika kita salat sunnah pun harus kita hadirkan ikhwan. Ketika kita salat sunnah, makanya diperintahkan oleh Nabi SAW
diajarkan kita oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak sholat sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung makna doa. Di dalamnya terkandung makna meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berikan pelajaran kepada kita semua, ikhwani fillah, azakumullah jami'an. Hidayah itu adalah perkara yang sangat mahal, yang sangat penting. Hidayah adalah perkara yang betul-betul dicari orang-orang. Kita minta untuk diri kita dulu, minta terus. Kita minta supaya di atas ketaatan. Di sini kata Allah Azza wa Jalla apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita diperintahkan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Siapa di sini? Sahabat Nabi SAW. Jalan mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang betul-betul kokoh di atas Islam, orang-orang yang ketika apapun ujiannya mereka sabar di atasnya. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul jujur di dalam Islam ini, di dalam nilai istiqomah. Dan bukan jalan orang yang Engkau murkai, Yahudi. Kenapa? Mereka punya ilmu, tapi mereka enggak amalkan. Makanya Allah murkai. Kita berlindung daripada itu. Kita belajar ilmu agama setiap hari supaya kita amalkan. Kita minta hidayah sama Allah supaya kita apa? Bisa mengamalkannya, mendapatkan hidayah itu semua. Jangan sampai kita belajar ilmu yang banyak, tapi ilmu enggak kita amalkan. Kayak orang-orang Yahudi. Atau orang yang sesat, kayak orang Nasara yang dia beramal tapi tidak didasari dengan ilmu agama. Jadi kita itu apa ya, ikhwan hafizakumullah jami'an, dituntut untuk selalu berdoa kepada Allah agar supaya kokoh di atas hidayah, di atas jalannya sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini PR-nya. Bagaimana jalannya mereka? Jalannya mereka adalah jalan yang didasari dengan ilmu dan amalan. Terus kayak gitu. Kita yang masih belum bisa mengamalkan ilmu kita, doa sama Allah. Hadirkan ketika kita berdoa sama Allah di hati kita, kita butuh. Kita nggak mampu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Kita betul-betul adalah orang yang sangat butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan bisa kayak gitu. Minta untuk diri kita. Minta sama Allah, Ikhwan. Karena kalau bukan Allah Azza wa Jalla nggak akan bisa. Sedekat apapun kita, sama orang yang mana orang tersebut sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia nggak akan bisa merubah kita. Maaf. Dan sedekat apapun kita dengan dia nggak akan bisa merubah kita. Dia, Nabi SAW, pamannya Abu Thalib, adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Bahkan adalah orang yang betul-betul memiliki peran yang sangat besar terhadap agama Islam di awal-awal. Tapi nggak dapat hidayah. Menunjukkan hidayah itu mintaannya sama Allah. Jujur kita dalam hati kita. Ingin minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita pikirkan diri kita, ya ikhwani fillah azakumullah jami'an. Karena mengerikan, ikhwan, kalau kita tidak meminta sama Allah untuk hidayah. Kalau kita di setiap hari tidak meminta sama Allah, tidak menghadirkan diri kita bahwasanya kita adalah orang yang butuh terhadap hidayah, khawatirnya Allah Azza wa Jalla sesatkan kita. Itu yang kita khawatirkan. Sebagaimana yang Anda ceritakan ke antum. Ada seorang ustaz, doktor, ilmunya sangat banyak. Punya murid udah jadi ustaz-ustaz yang besar, murid-murid. Tapi akhir-akhir ini 3 tahun terakhir sampai sekarang Allah Azza wa Jalla palingkan dia dari al-haq. Allah Azza wa Jalla palingkan dia dari hidayah sunnah, dari hidayah jalan yang benar. Yang mana sebelumnya fatwanya sangat kokoh di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Tapi sekarang alangkah jauhnya daripada fatwa-fatwanya mereka atau fatwa-fatwanya dia. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa kayak gitu? Itulah yang kita ngeri.
Itulah yang harus kita terus tanyakan, ikhwan. Jangan-jangan nanti kita na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan kita enggak sadar dan kita tidak menyadarinya, tiba-tiba kita udah berada di posisi yang demikian. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada orang yang dapat bisa memberikan hidayah. Walihada yanbaghi 'alal muslim an yashta'ira anna hadha du'aun. Maka seyogianya bagi seorang muslim untuk dia sadar diri, untuk dia menghadirkan dirinya, merasa ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ini adalah doa, bahkan ini doa yang sangat besar. Dan kita kaji kemarin dalam kitab Asyraf Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ya, perkataan sebagian ulama mengatakan apa? Saya menghitung kebaikan sangatlah banyak. Di antaranya salat, puasa, dan lain-lain. Dan saya ingat bahwasanya kebaikan itu apa? Berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah kita bisa mendapatkan segala yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla melainkan dengan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau menyimpulkan faidzan jima'ul khair ad-du'a. Kalau begitu inti dari kebaikan doa. Doa, ya. Apapun kebaikan yang antum inginkan, minta. Apapun kebaikan yang antum inginkan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kita mendapatkannya. Qanifillah azakumullah jami'an. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ta'amaltu anfa'ad du'a. Saya telah meneliti doa yang paling bermanfaat. Apa kata Syekhul Islam? Fa idza huwa su'alul auni an mardatihi. Maka saya simpulkan doa yang paling bermanfaat untuk seorang adalah dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dibantu menggapai ridho-ridhonya Allah Azza wa Jalla. Untuk membantu selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu berada di ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma ra'aituhu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian saya melihat dalam surat Al-Fatihah di dalam tsumma ra'aitu, kemudian saya lihat itu ya berada di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah saya beribadah dan hanya kepadamulah saya memohon pertolongan. Itu kita ikhwan azakumullah jami'an, kita rasakan itu, kita hadirkan, kita sedang berdoa. Na'budu, saya beribadah kepadamu dan saya meminta pertolongan kepadamu. Didahulukannya ibadah ya alal isti'anah, bukan berarti apa ibadah dulu baru minta pertolongan kepada Allah, kata para ulama demikian. Tapi didahulukannya ibadah di atas isti'anah karena agungnya ibadah. Karena tujuan diciptakannya manusia ibadah. Walaupun hakikatnya apa? Kata para ulama, didahulukan isti'anah baru ibadah. Kata Ibnu Qayyim dalam tafsir beliau. Ya, wa illa, maka hakikatnya kata beliau, kita isti'anah terlebih dahulu, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu, baru kita ibadah. Itu hakikatnya, ikhwan azakumullah jami'an. Karena nggak bisa seorang beribadah kecuali dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun ibadahnya, apapun ibadahnya, sekecil apapun ibadahnya nggak akan bisa. Jangan kita baca Quran, kita buka Quran saja nih ikhwan. Kita buka Quran saja nih. Ingin membaca basmalah nggak akan bisa kalau bukan karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka minta dulu sama Allah Azza wa Jalla. Minta. Mungkin sekarang kita sangat mudah untuk membuka kitab-kitab para ulama. Alangkah mudahnya buka kitab para ulama.
Alangkah mudahnya menggunakan baju muslim. Alangkah mudahnya kita membaca Al-Quran. Alangkah mudahnya kita memurojaah kitab-kitab yang kita pelajari. Sangat mudah. Tapi ketahuilah, kemudahan itu datang dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tahu dari mana? Tahu dari realita yang ada, ikhwan. Sekarang kita sadari ini adalah perkara yang mudah. Kenapa banyak manusia yang lalai? Kenapa banyak manusia yang gak mau ibadah? Kenapa banyak manusia yang gak mau belajar? Padahal buka kita mudah. Padahal baca Quran mudah. Menunjukkan kemudahan itu murni datangnya dari Allah, bukan dari kita. Minta mukhalifah. Antum yang mengatakan saya belum siap kayaknya untuk taat betul. Jangan kayak gitu. Itu waswasus syaitan. Tidak ada namanya anak terlalu muda Ustaz untuk selalu taat kepada Allah, untuk senantiasa taat kepada Allah. Enggak ada. Minta sama Allah. Kalau Allah udah berikan, insya Allah mampu. Wa qala, dan berkata, ya berkata, masih Syekhul Islam yang berkata, bismillah. Umirul abdu bidawami du'aillahi subhanah bil hidayati il istiqamah. Kata Syekhul Islam, seorang hamba diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta hidayah untuk selalu istiqomah di atas agamanya. Ini menunjukkan, ikhwan, kita tuh tidak bisa apa-apa. Makanya di dalam zikir pagi petang, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, janganlah kamu berikan sandaran segala sesuatu apapun kepadaku, walaupun hanya sekejap mata. Janganlah kamu sandarkan segala perkara kepadaku walaupun sekejap mata. Menunjukkan apa ya, Pak? Walaupun sekejap mata, enggak akan sanggup. Maka apalagi yang 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 1 jam, 2 jam. Betul-betul kita tuh diajari dalam Islam untuk selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang disombongkan? Itu pertanyaan. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, fa anta matlubun minka an tudawima ala hadha du'a illahi al-hidayata lil istiqamah wa huwa mawjudun fi suratul Fatihah. Maka kamu, kata Syekh, dipinta oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu mendawamkan doa ini, untuk selalu merutinkan doa ini, yaitu adalah doa kepada Allah, minta hidayah agar supaya istiqomah. Dan ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Kita dari sekarang, ikhwan, mulai. Karena kalau kita nggak kayak gini, ternyata tiba-tiba besoknya Allah Azza wa Jalla cabut kepada kita doanya, kan ngeri. Orang yang nggak mau doa itu berarti apa? Seakan-akan dia itu apa? Merasa aman, merasa hidayah itu apa? Nggak akan dicabut dari diri dia. Kata Allah Azza wa Jalla, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Tidaklah seorang yang merasa aman dari makarnya Allah, melainkan dia adalah orang-orang yang merugi. Apakah dia aman bahwasanya Allah tidak akan mencabut hidayahnya dari dirinya dengan pedenya? Dia akan merugi, kata Allah Azza wa Jalla. Di sini juga, ikhwan, pelajaran untuk kita semua, enggak boleh kita sombong. Ketika kita sudah berada di atas hidayah sama Allah, ketika kita sudah berada di atas hidayah, istiqamah di atas agama Islam, di atas ketaatan, jangan kita sombong. Karena ini semuanya karena izin dari Allah Azza wa Jalla, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Antum bisa duduk, itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Antum bisa perhatikan, itu pertolongan dari
Allah Azza wa Jalla. Antum betul-betul memahami, itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Antum bisa mengamalkan, itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Antum bisa istiqamah di atas amalan antum, semuanya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun dan sedetik pun lepas dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran, jangan sampai kita sombong. Karena sombong adalah penyakit yang sangat besar, penyakit hati yang sangat besar. Yang ini mungkin diantara sebab seorang tergelincir ba'da thubutiha, setelah dia kakinya sangat kokoh di atas ketaatan. Ya. Katakan para ulama, diantara sebab seorang tergelincir setelah dia taat kepada Allah, dia tidak bersyukur terhadap hidayah yang Allah berikan. Kemudian dia ujub, bangga diri, dan dia sombong terhadap yang ada pada diri dia sekarang. Padahal itu semuanya pertolongan dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullah idza qara'a qaula Allah tabaraka wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu qala Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Dan kebiasaan Al-Hasan Al-Basri ketika beliau membaca firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kita adalah Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqamah di atasnya, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami dan berikanlah kami rezeki berupa istiqamah. Ajib. Sekelas Al-Hasan Al-Basri, tabi'in yang sangat masyhur, ilmunya sangat luas, tapi masih takut untuk tidak berada di atas keistiqomahan, masih takut untuk dicabut oleh Allah Azza wa Jalla perkara istiqomah. Ini makanya kita harus perhatikan itu. Dan di antara yang membantu untuk kita semangat terus mengejar istiqomah, kita lihat halus salaf, keadaan para ulama salaf daripada perkara istiqomah. Dengan ini kita selesai kaidah yang pertama. Jadi kesimpulannya, kaidah yang pertama itu ikhwani fillah azakumullah jami'an, istiqomah itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla, dan istiqomah adalah inti daripada kebaikan. Kalau antum mau istiqomah, kalau kita mau istiqomah di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah, di atas agama yang benar, maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan permintaan yang selalu kita minta setiap hari. Dan bukan cuma di lisan, tapi harus di hati kita. Harus betul-betul kita hadirkan di dalam hati kita akan butuhnya kita terhadap hidayah Allah untuk istiqomah. Itu harus kayak gitu. Kita cari hari-hari waktu-waktu yang mustajab, terus minta sama Allah, ya Allah. Dan kita berdoa dengan doa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa yang telah datang dari lafaz Al-Qur'anul Karim. Ini yang paling afdal kata para ulama. Dan insyaallah mencakup Rabbana atina fid dunya hasanah ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minar rasyidin. Allahumma aslih li niyati wa ilmi wa amali. Banyak sekali doa-doa yang harus kita amalkan, yang harus kita hafalkan, yang harus kita lafadzkan di sujud-sujud kita, di antara adzan dan iqamah, di waktu hujan, dimanapun itu harus kita minta supaya kita semangat, supaya kita betul-betul mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, dengan jujur, bukan cuma di depan ustaz doang. Terus kayak gitu ikhwan fillah azza terus. Dan ana sarankan juga ketika kita sholat sunnah lagi enggak ada kesibukan, kita sujudnya yang lama.
minta di situ. Kita kumpulkan doa-doa yang kita telah hafalkan, doa di situ. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab. Banyak. Anda punya PDF kurang lebih ada 50 kumpulan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas-ringkas. Dan tapi manfaatnya sangat banyak sekali, harus dihafalkan. Ya bukannya wajib, tapi selayaknya bagi kita yang mau istiqamah untuk kita hafalkan dan kita amalkan. Karena kaidah pertama, seorang bisa istiqamah jangan putus dari doa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsira, wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.